Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita akhirnya bisa melaksanakan workshop perdana, pertemuan pertama, workshop perdana penelitian dan penulisan artikel hasil penelitian untuk jurnal ilmiah bereputasi. Pada pertemuan pertama ini ada 3 sesi utama yang merupakan bagian dari pemaparan yang nanti disampaikan oleh Prof. Ali, yang nanti dibarengi tanya jawab, nggih, Prof. Kemudian ada satu penugasan di akhir nanti terkait dengan apa yang sudah dipaparkan hari ini. Baik, sebelum kita memulai agenda hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini agenda yang akan dibahas yaitu yang pertama pembahasan bagaimana memilih 10 artikel, minimal 10 artikel yang terbit di jurnal bereputasi minimal Sinta 2 yang tentunya mutakhir, artinya terbit 5 tahun terakhir dalam bidang ilmu yang relevan dalam program studi masing-masing, yaitu di sini pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan olahraga. Di sini juga dianjurkan untuk memfasilitasi jurnal internasional yang terindeks di Scopus Web of Science atau Web of Science. Baik, mungkin langsung saja Prof untuk memaparkan terkait yang pertama ini, Prof. Nanti selanjutnya akan... Saya sebetulnya sudah merasa sudah selesai butir 1, 2, 3 ya, sehingga sekarang ini bisa langsung ke butir 4, yaitu tolong Mbak Narti memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan usulan 3 topik ya, 1 sampai 3, kalau bisa lebih dari 1. Beberapa alternatif ya, yang nomor 4 dulu. Ya, Prof. Menentukan judul berdasarkan dan mengembangkan rumusan-rumusan pertanyaan tujuan penelitian yang harus disajikan dalam workshop pada pertemuan kedua. Ini sebetulnya saya anggap pertemuan kedua, tapi karena pertemuan pertama sudah pernah kita bahas setiap kelompok itu kira-kira tentang apa, sehingga saya sekarang ingin tahu masing-masing kelompok itu keluar judul seperti apa, dan kemudian diikuti dengan misalnya judul itu terinspirasi dari judul-judul penelitian artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi itu yang mana, dan kalau bisa kemudian nanti bisa menghasilkan rumusan pertanyaan penelitian sebelum kemudian nanti menjadi draft untuk pendahuluan ya. Saya minta Pak Narti sekarang menugasi masing-masing kelompok ya untuk memaparkan beberapa alternatif judul. Terima kasih. Baik, Prof. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan Prof, kita sudah kemarin waktu pertemuan luring itu sudah kita bahas yang poin 1 sampai 3. Hari ini di poin 4 mungkin bisa dimulai dari yang terdaftar di waktu pengelisan nama-nama ini ya, urutan nama-nama ini, grup 1 dari kelompok Pak Galih untuk menyampaikan tema atau judul yang diangkat, kemudian inspirasi dari jurnal-jurnal yang dipilih. Waktu itu sudah dituliskan bahwa rencana topiknya itu terkait perkembangan motorik anak. Mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut. Silakan Pak Galih atau yang mewakili yang bisa. Ya, suara saya sudah terdengar Bu Narti. Ya, jelas Mas. Ya, silakan. Ya, kebetulan alhamdulillah hari ini kelompok kami full tim. Ada Pak Galih, Pak Dr. Galih Priyambada dan calon dokter Pak Andri Triaraharja. Alhamdulillah bisa bergabung Pak Andri. Terkait judul, nanti insya Allah Pak Andri akan menjelaskan tentang judul-judul atau judul yang akan nanti kami coba
dalami, mungkin biar langsung paham Pak Andri langsung bisa menjelaskan. Silakan Pak Andri. Terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk terkait kemarin pembagian tugas dan hasil dari kerjasama. Jadi memang kemarin untuk temanya sendiri dari tim kami itu ngambilnya terkait dengan perkembangan motorik. Jadi ada beberapa saya lihat judul yang sangat menarik. Di sini ada 6 sampai 7 judul dulu yang kebetulan sudah kami lihat yang terkait dengan tema. Jadi lebih spesifiknya ini ke arah judulnya dulu, Prof ya. Ya. Yang akan terus kami tentukan. Nanti saya minta artikel yang menginspirasi judul itu, judulnya apa dan diterbitkan di jurnal bereputasi yang mana, tahun berapa. Ya, Prof. Kalau untuk judulnya sendiri yang akan kami angkat ini terkait dengan bentuk tanda awal anak, penentu ikonik atau motorik, Prof. Jadi kalau belum bisa ditayangkan ya, tayangkan. Belum, Prof. Di share screen. Atau mungkin bisa minta tolong Bu Narti mungkin yang sebagai host bisa pakai Word-nya Bu Narti, nanti Pak Andri yang membacakan. Sudah saya Supaya ini boleh share screen, sudah saya ini kok share screen-nya sudah saya multiple. Iya, sebentar. Oke. Jadi ini ada beberapa judul yang coba kami arahkan ke tema. Jadi yang lebih bagus untuk sementara sih yang kami anggap ini nanti arahnya ke tema lebih baik yang nomor 3, Prof. Jadi bentuk tanda awal, penentu ikonik atau motorik. Jadi kalau di sini ada beberapa judul, ada 7 judul. Memang kalau yang paling awal ini, bentuk tanda awal ini kan lebih ke arahnya lebih ke dasar. Jadi bagaimana cara mengetahui terkait dengan ikonik dan motorik anak sendiri. Jadi kalau yang arahnya yang judul-judul yang lain ini lebih ke arah setelah mengetahui bagaimana motorik itu sendiri, Prof. Jadi ya, baik. Saya segera minta saja artikel yang pernah dimuat di jurnal bereputasi internasional yang memuat hasil penelitian tentang judul nomor 3 ini. Ya, Prof. Sebentar, Prof. Saya cek kembali. Untuk sementara yang kami arahkan masih ke arah judul, Prof. Untuk yang lebih lanjutnya nanti masih mencari-cari lagi, Prof. Ini mungkin menjadi tugas kami lagi untuk mencari jurnal internasional terkait dengan judul ini, Prof. Ya, jadi kalau nomor 3 ini menjadi pilihan dari 7 itu, harus dipastikan bahwa ada sesuatu yang belum pernah diteliti, yang belum pernah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang dimuat di jurnal. Jadi jangan sampai kemudian sebetulnya penentu ikonik atau motorik ini sudah ditemukan. Nah, kalau sudah ditemukan, penelitian nanti itu kira-kira bedanya apa dengan penelitian yang sudah dipublikasikan itu. Jadi kalau saya menggunakan common sense saya, logika saya, ini mestinya sudah pernah diteliti ya. Bentuk tanda awal
bentuk tanda awal anak, bagaimana mengidentifikasi kemampuan anak dalam kaitannya dengan motorik ya. Iya, Prof. Itu mestinya sudah banyak diteliti, sehingga pertanyaan saya adalah yang menjanjikan akan beda dengan penelitian sebelumnya itu apa? Jadi pekerjaan yang berikutnya itu adalah pertama dipilih, dicari ya, karena ini sudah ditentukan nomor 3, dicari artikel-artikel hasil penelitian yang menjawab pertanyaan ini, dan kemudian tentu itu tidak hanya satu ya, artikel-artikel yang pernah memuat hasil-hasil penelitian tentang ini mestinya tidak hanya satu. Dari beberapa jurnal yang bereputasi internasional, kalau ingin juga terbit di jurnal internasional, maka jurnal-jurnal yang memuat artikel hasil penelitian seperti ini juga harus internasional, jadi artinya ya dalam bahasa Inggris kan gitu. Tapi kalau kemudian targetnya itu untuk bisa terbit di jurnal yang bereputasi nasional dalam kaitannya dengan kebahasaan misalnya dalam bahasa Indonesia, maka bisa saja itu diambil, dicari yang Sinta 1, Sinta 2 saja. Sinta 1, Sinta 2 di jurnal-jurnal tentang olahraga, pendidikan jasmani, pendidikan olahraga di Indonesia itu apakah sudah pernah ada penelitian yang dipublikasikan untuk topik nomor 3. Kemudian yang berikutnya, yang B ya barangkali ya, itu kemudian mengidentifikasi mana yang sudah diteliti, mana yang masih belum diteliti. Kalau yang sudah diteliti itu mana yang masih perlu dilanjutkan, ya, yang kemudian akan dianggap sebagai research gap gitu. Mengidentifikasi beberapa artikel untuk melihat research gap. Iya, Prof. Research gap. Mana yang sudah diteliti, mana yang masih perlu dilanjutkan, mana yang kira-kira masih perlu diteruskan, begitu. Jadi Pak Andri, ini tidak harus Pak Andri sendiri yang nulis ya, timnya juga sudah harus menulis gitu. Jadi saya tidak perlu menunggu yang ditulis di sini. Iya, Prof. Terlalu lama nanti, ya. Terlalu lama nanti kalau saya menunggu ini. Jadi teman-teman anggota tim menuliskan dan nanti kemudian atau nanti menyimak lagi rekaman ini sehingga kemudian bisa didiskusikan untuk kemudian diteruskan. Oke, jadi baru kemudian kalau sudah memperoleh artikel internasional yang terkait dengan judul nomor 3 tadi, dan kemudian bisa menemukan research gap, bukan research gap, ya, celah-celah penelitian, temuan penelitian sebelumnya. Research gap, GAP, research gap. Research gap. Atau celah-celah penelitian. Celah-celah penelitian. Jadi biarlah nanti teman-teman yang lain ikut mencatat ya. Jadi, iya, Prof. Sehingga kemudian itu bisa menjadi dasar untuk memastikan hasil penelitian ini nanti akan ada kebaruan. Ya. Itu pekerjaan yang tidak mudah, jadi harus banyak kerja kelompok ya, duduk bersama atau melalui Zoom juga bisa untuk menindaklanjuti. Nah, pertanyaan berikut saya adalah, kalau nomor 3 ini ternyata tidak berhasil melakukan pencarian artikel yang serupa,
dan kemudian berhasil mengidentifikasi adanya research gap, apakah masih ada pilihan lain selain nomor 3 itu yang juga dilakukan dengan hal yang sama? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Apakah masih ada? Jumlahnya alternatif 7 kok. Masa hanya 1 aja? Bisa. Iya. Adakah yang... sekarang bisa dijawab oleh anggota tim? Tadi katanya lengkap ya anggota timnya ya. Benar Prof. Jadi ada 3 orang di sini, selain Pak Andri ada Pak Gali dan saya. Saya juga mau sebenarnya sudah cukup yang Prof sampaikan berkaitan dengan judul yang sudah disampaikan Pak Andri. Namun saya sedikit menyampaikan juga pemilihan ini tadi Prof, judul ini memang yang tadi yang harus kami perdalam adalah mencari artikel atau sumber artikelnya dan mengidentifikasi. Kemudian kenapa muncul judul itu? Tadinya Prof karena melihat fenomena yang ada di sekitar Prof. Mungkin itu kelemahannya, tapi tentu saja kami juga akan memperbaiki dari saran yang Prof sampaikan barusan. Mungkin itu Prof terkait judul. Namun kalau ada pilihan judul yang lainnya ini, itu mungkin kita belum mengetahui juga apakah itu nanti cocok. Jadi nanti tolong dicari juga artikel jurnal internasional yang topik 1, 2, 4, 5, 6, 7. Fenomena yang diamati di sekitar itu jangan dijadikan faktor yang dominan, karena bisa aja fenomena yang teramati di sekitar itu sebetulnya sudah terekam dalam hasil-hasil penelitian. Jadi kalau kemudian penjelasan tentang fenomena yang ada itu ternyata sudah terekam dalam hasil-hasil penelitian sebelumnya, tidak perlu lagi ada penelitian. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan fenomena yang diamati di sekeliling kita. Begitu ya? Itu juga yang pernah saya sampaikan, tapi ini termasuk pendalaman ya. Jadi tolong tim ini melanjutkan dengan melakukan telaah artikel hasil penelitian yang terkait dengan topik 3, tapi juga yang terkait dengan topik 1, atau 2, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7. Begitu ya? Baik, Prof. Ya. Ini belum pernah ngalami seperti ini ya? Belum, Prof. Yang nulis disertasi, yang pernah nulis disertasi mungkin juga tidak ngalami seperti ini. Itu untuk menjamin publikasi karena adanya kebaruan. Oke, ada yang mau bertanya, tidak harus dari kelompok yang menyajikan ini, tetapi bisa kelompok yang lain. Monggo, silakan. Nanti diminta. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi setelah mungkin sudah ada yang mereview jurnal, kemudian ada menemukan kendala. Monggo teman-teman. Pertanyaannya bukan terkait dengan topiknya masing-masing ya. Ini masih apa yang saya sampaikan, komentar saya tentang topik yang disampaikan oleh kelompok pertama ini. Oke, kalau tidak ada ya udah. Ya, belum ada sepertinya, Prof. Nanti mungkin di kedua atau ketiga. Teruskan saja. Kita teruskan saja dengan kelompok berikutnya. Tapi saya minta kelompok yang pertama ini, adakah yang mau disampaikan atau rencana berikutnya? Kalau rencana berikutnya, tentu kami akan berdiskusi lebih intens lagi, Prof, terkait saran masukan yang disampaikan tadi, termasuk juga barangkali dari sekian judul itu kami beralih kepada judul yang lain, mungkin ada sumber yang lebih meyakinkan. Kira-kira seperti itu, Prof. Ya, itu tadi. Ya, betul. Kalau topik yang keluar itu hanya 2, mungkin ya, tapi topiknya itu 7, masa cuma 1 saja yang di... Oke, yang lain juga harus ditelusuri. Jadi keluarnya topik-topik itu tadi harus dicek
semuanya mestinya dicek dari ketersediaannya dalam bentuk artikel yang sudah dimuat di jurnal-jurnal internasional. Ya, oke, terima kasih, Mbak. Nanti saya kira baik, Prof. Bisa kelompok berikutnya. Ya. Ya, kelompok berikutnya ini dari timnya Pak Nanda Alfian Mardika dan Bu Jen dan Pak Janu itu mengangkat tema kebugaran jasmani waktu di pertemuan luring. Monggo dipaparkan apa masih dengan topik atau tema yang sama atau mungkin ada ide baru lagi hari ini. Silakan si Pak Nanda atau siapa ini, Pak Janu atau Bu Jen? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas waktunya Prof. Ali dan Narti. Terkait dengan ada lampu ya, mati lampu ya, gelap ya. Baik, Prof, ini di kaca prodi, Prof, ini kan jejer sama Pak Janu, karena ketua kelompok kami Pak Janu, Prof, ini. Benar. Gelap-gelapan. Nah, terkait dengan tema yang ingin atau kami untuk penelitian atau untuk publikasi besok artikel itu, bahwa kita pakai temanya di kebugaran jasmani, Prof. TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia. Dan kebetulan di prodi kami juga ada mata kuliah kebugaran jasmani yang diampu Pak Januar dan Ibu Jen, dan juga di kelompok kami juga, Prof. Itu. Nah, untuk TKJI sendiri kami untuk sampelnya karena mau pakai anak-anak SMP yang di kota Samarinda, karena jangan masuk penelitian dulu, itu sudah metode itu. Oh ya. Jangan masuk metode dulu. Oke, Prof. Itu masih nanti, belum. Jangan metode dulu. Ya. Itu sudah metode itu. Ini topik kemudian menghasilkan judul. Ya. Baik, Prof. Kebugaran jasmani tadi itu tema, topik, belum judul. Judul ya, itu harus untuk topik atau temanya tetap tes kebugaran jasmani Indonesia, Prof. Kemudian terkait judul, rencana kami ingin mengambil terkait dengan pengembangan program TKJI atau tes kebugaran jasmani untuk pembelajaran PJOK, Prof. Untuk anak sekolah menengah pertama atau anak SMP. Apakah ditayangkan beberapa alternatif? Alternatif yang Pak Janu tadi, alternatif tadi yang lain. Untuk apa ya, Bro? Alternatif judul dari tema tadi. Yang kemudian nanti alternatif judul itu dicek apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang dimuat di jurnal-jurnal bereputasi. Untuk belum ada ya bilang aja belum ada, silakan direkam. Atau lemot sekali atau saya, Bro. Iya. Sudah ada belum? Sampun, Prof. Anda? Ini sampun ini mau di-share Pak Janu. Share ya, oke.
Jadi untuk ada 2 atau 1 ini? 2, Prof. Kasih nomor ya. Oke, Prof. Untuk yang pertama, mengenai pengembangan program tes kebugaran jasmani Indonesia untuk pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua adalah tentang analisis faktor penyebab rendahnya status kebugaran jasmani di sekolah dasar. Ya, ya ini secara logika saya bertanya dulu. Ini program tes kebugaran atau program, maksudnya pengembangan program atau pengembangan tes? Jadi pengembangan ya programnya. Jadi itu alat tes dan programnya. Ya, Prof. Ya, berarti bukan program ya, tetapi tes ya. Ya, Prof. Jadi begini, Prof. Sebenarnya latar belakangnya adalah ya bukan dari jurnal sih, Prof, tapi pengalaman pribadi juga. Waktu itu saya sendiri pernah menggunakan tes kebugaran jasmani. Itu ternyata di Samarinda sendiri hasilnya itu kurang valid begitu, Prof. Hasilnya terlalu rendah. Nah, itu kan menjadi pertanyaan kami. Itu dasarnya seperti itu. Apakah agak keras ya, saya nggak begitu mendengar ya. Ya, Prof. Dasar dari ide yang judul yang pertama, tes kebugaran jasmani Indonesia itu kan sudah dibuat di tahun 1998 kalau nggak salah, Prof. Jadi itu kan alat ukur yang sudah lama, dan ketika dipakai di generasi yang sekarang dengan karakteristik anak yang berbeda, physical activity-nya juga berbeda, itu ternyata hasilnya terlihat tidak bagus, Prof. Jadi kebanyakan itu rendah sekali semua. Dan itu kami juga mau melihat apakah tes TKJI ini masih relate dan masih valid digunakan di generasi yang sekarang. Nah, kalau bisa kan kita juga membuat tes kebugaran yang baru yang sesuai dengan karakteristik anak-anak yang sekarang. Begitu, Prof. Oke. Ya, baik. Jadi ini kan gini. Ini kan apa? Kalau jurnal ini mengembangkan standar ya. Jadi yang dikembangkan itu standar, bukan tesnya, bukan kebugarannya. Ya. Jadi kalau artikel itu tadi itu yang dikembangkan adalah standarnya, bukan tesnya, bukan kebugarannya. Jadi sekarang itu kalau dilihat nomor 1, yang mau dikembangkan apa? Tesnya, yang mau dikembangkan program. Program itu program kebugaran, begini, pengembangan tes. Tesnya, ya, pengembangan tes kebugaran jasmani untuk pembelajaran PJOK. Yang sudah ada apa? Tes kebugaran jasmani Indonesia yang sudah tersedia apa secara nasional? Namanya tes kebugaran jasmani Indonesia, Prof. TKJI. Oke, jadi artinya sudah ada. Yang sudah ada ini apakah sudah pernah dikaji dari penelitian-penelitian sebelumnya? Apakah sudah ada penelitian yang mengkaji validitas tes kebugaran jasmani Indonesia? Kok tiba-tiba pengembangan tes, apakah sudah pernah dikaji? Tes yang tersedia tadi, sudah pernahkah dikaji validitasnya? Itu harus dicari di artikel-artikel di jurnal nasional, Sinta 1, Sinta 2, atau mungkin juga di Sinta yang lain ya, tapi karena ini sifatnya kan nasional Indonesia. Jadi pertanyaan itu logika saja saya. Walaupun bukan keilmuan saya, tapi karena ini keilmuan metodologi penelitian ya. Jadi sebelum mengembangkan, harus ditanya dulu, apakah sudah ada tes kebugaran
Kalau sudah ada, kenapa harus ada dikembangkan lagi? Kalau dikatakan tadi tidak bagus, apakah pernah dikaji kualitasnya menjadi kemudian dianggap tidak bagus? Nah, itu semua harus dihadirkan, harus menjadi kajian literatur. Yang nomor 2 sekarang misalnya. Faktor penyebab rendahnya status kebugaran. Loh, kok tiba-tiba meneliti tentang penyebab rendahnya status kebugaran? Apa sudah ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebugaran jasmani siswa sekolah dasar itu rendah? Apa sudah ada? Kok tiba-tiba faktor penyebab rendahnya? Ya, Prof. Jadi hasil riset kemarin dari yang disampaikan oleh waktu ada sosialisasi desain besar olahraga nasional itu memang yang keras ya, saya tidak bisa dengar. Prof, ya, Prof. Jadi hasil dari penelitian yang disampaikan Prof. Andio itu waktu kegiatan desain besar olahraga nasional itu memang dari tingkatan SD, SMP, SMA di tempat kita itu rendah, Prof, kualitasnya. Itu hasil penelitiannya ada, dan itu yang membuat kami itu menyimpulkan memang rata-rata kebugaran jasmani siswa baik SD, SMP, SMA itu memang rendah, dan itu memang menjadi faktor utama di mana yang sedang digarap di dunia olahraga ini, gimana caranya anak-anak terutama yang lulusan SMA, SMK itu ketika lulus punya. Nah, saya selani sekarang nomor 2. Kalau iya itu, maka harus disebut di sini, ditulis artikel-artikel yang menunjukkan bahwa kebugaran jasmani siswa sekolah dasar itu rendah berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Jangan satu penelitian saja loh ya. Tapi beberapa penelitian yang sudah dimuat di beberapa jurnal di dalam artikel. Ya, nomor 2 itu. Ya, oleh karena itu masih salah satu kelemahan kami, Prof. Yang satu itu yang menguatkan kami adalah hasil penelitiannya Prof. Tanjo. Yang kedua, ada hasil penelitian pribadi juga dari beberapa sekolah di SD itu hasilnya seperti itu juga, Prof. Tapi punya saya kan belum submit ke jurnal juga, Prof. Itu yang jeleknya, Prof. Ya, jadi kalau begitu jangan penelitiannya hanya penyebab rendahnya saja, tapi juga penelitian tentang tingkat atau status kebugaran jasmani, dan kemudian nanti ditindaklanjuti juga dengan bagaimana kira-kira yang bisa mengidentifikasi kenapa mereka rendah. Jadi penelitiannya itu penelitian yang kemudian lebih komprehensif. Kalau kemudian itu kebugaran jasmaninya rendah, itu kira-kira karena apa? Kalau yang kebugaran jasmaninya itu tinggi, masa tidak ada yang tinggi? Bisa aja tidak banyak, tetapi ada yang tinggi toh. Jadi prosentasinya memang rendah. Tetapi yo mesti ada toh yang tinggi, masa nggak ada yang tinggi? Nggak ada, Bro. Cuma masa semua sedikit, itu kan ada presentasi. Ya, sedikit itu penting untuk kemudian menjadi model yang lain. Sehingga sekarang nomor 2 itu lebih banyak bisa difokuskan pada mereplikasi penelitian-penelitian yang tadi menunjukkan rendahnya tadi, tapi kemudian penelitiannya itu untuk melihat status kebugaran jasmani dan kemudian juga penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebab status kebugaran jasmani, baik itu yang rendah maupun yang tinggi, walaupun yang tinggi itu hanya sebagian, sedikit, tapi justru sedikit itu yang harus ditonjolkan. Kalau hanya menyebut faktor penyebabnya aja nggak ada gunanya, kalau kemudian tidak bisa dilihat yang tinggi itu karena apa gitu. Jadi penelitiannya itu secara menyeluruh, ada juga termasuk replikasi dari penelitian yang menghasilkan rendahnya status kebugaran tadi. Jadi ini PR-nya masih banyak ini, jadi harus mengidentifikasi
artikel-artikel tentang penelitian kebugaran, status kebugaran jasmani, dan juga bisa aja penyebabnya kalau toh sudah diteliti. Nah, menurut saya ini juga harus menggunakan artikel-artikel di jurnal internasional, karena secara internasional bisa aja ini sudah diteliti. Diteliti kan tadi fokusnya pada rendahnya kebugaran jasmani di Indonesia. Tapi bisa juga di negara-negara lain juga begitu. Untuk kemudian bisa aja nanti status hasil penelitian ini bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Walaupun ya, jadi ini tantangan ya, jangan sampai hanya berkutat pada artikel yang dimuat di jurnal nasional saja ya. Gimana Mas Janu? Iya, Prof. Misalkan begini, Prof. Kemungkinan besar kan topik-topik yang seperti ini memang sudah suaranya harus dibuat bisa terdengar. Kan kemungkinan besar memang yang topik-topik seperti ini memang sudah banyak diulik ya, di jurnal internasional. Kemudian apakah ada celah seperti ini, Prof? Misalkan, Prof. Contohnya saja, kualitas kebugaran jasmani kalau yang khusus ya, yang atlet tapi di usia U16 Indonesia itu jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak di Eropa dengan dasarnya adalah hasil prestasi. Misalkan di dunia sepak bola itu kita itu jadi juara dunia, berkebalikan 180 derajat dengan yang senior. Apakah itu bisa sebagai pembeda misalkan dengan usia? Itu kajian yang menarik. Itu kajian yang menarik itu. Jadi tidak harus kemudian masalahnya faktor penyebab, tapi termasuk itu studi komparasi itu. Studi komparasi tentang kebugaran jasmani para atlet. Jadi itu artinya temanya beda lagi itu. Para atlet kalau itu. Karena kalau yang nomor 1 itu bukan atlet itu, PJOK itu kan siswa secara umum. Jadi Mas Janu itu temanya beda dengan tema yang nomor 1 ini, yang nomor 1 atau nomor 2. Jadi sekali lagi Mas Janu dan kelompoknya, tolong dicermati lagi tema-tema yang mau diusung, dan masing-masing tema itu judul-judulnya akan menjadi seperti apa, dan kemudian inspirasinya diperoleh dari artikel-artikel yang sudah dimuat di jurnal mana saja. Dan itu kemudian dikaji. Dan itu dikaji. Bagaimana Mas Janu dan teman-teman kelompok? Ya, Prof. Akan kami coba lagi untuk mencari dasar-dasarnya. Tadi juga sebenarnya menarik studi komparatif juga mungkin tentang kebugaran jasmani. Kalau dapat sumber-sumber yang misalkan dari Eropa atau mana itu kan bisa lah dibandingkan dengan anak-anak kita di sini. Dan itu saya rasa juga punya manfaat yang besar juga untuk kami juga gitu. Cuma nggak tahu nanti. Iya, targetnya harus jurnal internasional ya, jangan hanya jurnal nasional ya, sehingga tema-temanya juga tema-tema universal. Mumpung saya dampingi ini, kalau tidak saya dampingi tidak ada keterpaksaan. Ini saya memaksa ini teman-teman yang sudah kadung ikut workshop harus merasa termotivasi dengan paksaan saya ini. Kalau tidak dipaksa, tidak akan mungkin terjadi. Membaca artikel di jurnal-jurnal internasional untuk menghasilkan publikasi yang bereputasi. Dan insya Allah kalau ini nanti kemudian sudah bisa diselesaikan, itu akan menjadi lebih mudah untuk tahun 2023 melanjutkan atau mencari judul-judul lain.
Tapi janjinya harus kerja keras loh ya. Pasti bisa dicari waktu ya. Cari waktu di sela-sela kesibukan setiap hari dalam 1 minggu itu. Pasti bisa itu. Dan kekompakan kelompok. Setiap anggota kelompok harus ikut partisipasi secara bersama-sama. Mas Janu dan teman-teman di kelompok tahu ya selanjutnya yang harus dikerjakan ya. Iya, Prof. Nanti saya akan ngulang lagi yang dikerjakan untuk pertemuan berikutnya, workshop berikutnya, sudah muncul beberapa judul ya. Judul itu artinya ada keterkaitan antar fenomena atau variabel. Jadi misalnya kalau nomor 2 itu hubungan variabel itu artinya misalnya status kebugaran jasmani dan kemudian efeknya. Kalau kemudian statusnya itu rendah atau tinggi atau penyebab ya, faktor yang menyebabkan. Itu di dalam nomor 2 itu ada kaitan antar variabel. Jadi tidak hanya satu variabel saja. Nomor 1 itu sebetulnya juga hanya satu variabel, yaitu tes kebugaran jasmani. Tapi ini wilayahnya wilayah assessment. Pengembangan tes ini wilayahnya assessment. Jadi artinya ya tadi saya katakan itu tentang tes kebugaran jasmani sudah ada belum? Kalau sudah ada itu apakah sudah digunakan belum? Kalau sudah digunakan bagaimana hasilnya? Apakah sudah ada penelitian yang mengkaji validitas dari tes ini? Nomor 1 tadi. Jadi Mas Janu, saya minta kelompok Mas Janu untuk pertemuan yang akan datang, selain yang skenario yang sudah tertulis untuk sesi kedua, itu harus sudah menampilkan beberapa alternatif judul. Beberapa itu ya katakanlah jangan 1 lah, kalau ya minimal 2 atau 3, yang kemudian juga didukung oleh artikel-artikel yang menginspirasi setiap judul. Dan artikel itu dimuat di jurnal tidak hanya nasional, tapi juga jurnal-jurnal internasional. Oke, pokoknya saya tantang begitu ya. Ini mumpung saya punya punya komitmen ini. Nanti kalau saya tidak punya komitmen, tidak ada gunanya saya ada di FKIP. Oke. Jadi begitu ya Mas Janu dan teman-teman. Kelompok Mas Janu. Kerja keras, memang keras ini. Kerjanya harus keras ini. Kalau enggak kerja keras ya hasilnya juga tidak akan bagus. Ya, akan Sinta 5, Sinta 6. Nah, ya gitu nanti. Gitu ya. Oke, Mbak Nati tolong teruskan dengan kelompok berikutnya. Masih ada berapa kelompok? Prof. Masih ada 3, Prof. Oke, teruskan aja. Masih ada 3, Prof. Ya. Baik, berikutnya ini kelompoknya Pak Zul, ada Bu Husnul dan Bu Rani. Waktu luring mengangkat tema topik inclusive education. Silakan Pak Zul mungkin yang ingin menyampaikan. Ya, silakan Pak Zul. Terima kasih Bu Narti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, apakah bisa terdengar jelas, Prof dan teman-teman suara saya? Dengar jelas, dengar jelas. Oke. Mohon izin, Prof, share screen untuk memperlihatkan hasil kerja di mana kami sudah mengkerucut kepada 3 judul alternatif. Yang pertama adalah Mobile Technology Enhanced Collaborative Learning for Improving Academic untuk our representations in non-English department. Jadi ini berasumsi judul ini muncul berdasarkan need analisis yang pernah kami dulu lakukan di saat melakukan penelitian
bahwa didapat pada saat dulu itu melakukan analisis terhadap keinginan mahasiswa dan juga dosen-dosen terkait dengan mata kuliah MKU. Kan di situ disimpulkan bahwa anak-anak tersebut ingin juga bukan hanya memperoleh skill dalam written atau berbahasa Inggris, tapi juga lebih kepada oral presentasi yang akan lebih bagus ketika menunjang mereka lulus. Dan itu di mata kuliah MKDU belum tercover dengan silabus yang ada, dengan materi yang ada. Jadi ini juga menjadi inspirasi kita untuk mengangkat kembali topik ini. Dan ada tambahan mobile technology enhance untuk supporting oral presentasinya, karena kita melihat kepada kebutuhan 4C abad 21, ya, di mana itu ada collaborations, creativity, critical thinking, dan communications. Kalau jika melihat kepada saya mohon izin beberapa data yang kita lihat kepada artikel sebelumnya, seperti mungkin bisa dilihat Prof, atau mungkin juga teman-teman sudah terlihat kepada artikel yang terlihat di artikel ini, dan juga beberapa nanti akan saya tampilkan, bahwa di sini disebutkan ada seperti bibliometrik yang menyebutkan bahwa trennya di oral presentasi itu mengalami perubahan-perubahan, khususnya kalau kita tarik 10 tahun ke belakang. Kebanyakan negara-negara Eropa maupun Australia dan lain-lain itu masih berfokus kepada penggunaan komputer terhadap oral presentasi. Jadi mereka banyak sekali menggunakan komputer, applications, dan mungkin supporting lain-lainnya. Tetapi untuk mobile belum ada digunakan, karena memang dari beberapa penelitian tersebut itu hanya mencakup kepada negara-negara yang sudah develop, yang sudah bagus internetnya dan lain-lain. Sedangkan kita melihat ada gap, kayaknya mobile teknologi bisa kita gunakan di dalam Kalimantan atau mungkin di Indonesia. Untuk beberapa skopnya mungkin bisa kita menjadikan gap. Yang pertama, jadi mobile teknologi kan ada unsur portability-nya, ada internet accessibility-nya yang akan kita gunakan. Lalu yang selanjutnya di systematic overview ini, apakah sudah terganti Prof atau teman-teman PDF-nya? Bisa lihat. Nah, di sini juga menegaskan juga bahwa pentingnya oral English communication skill, karena memang banyak sekali penelitian-penelitian di Scopus, ini juga sejenis bibliometrik yang menyebutkan bahwa kebutuhan oral presentasi untuk mahasiswa fresh graduate itu sangat dibutuhkan, karena memang penelitian-penelitian yang sebelumnya terdahulu menyatakan bahwa masih ada lag atau kurang bagusnya komunikasi atau oral presentasi pada anak-anak fresh graduate di beberapa negara Eropa. Bahkan itu juga disebutkan, diakui, karena fresh graduate itu masih kurang bagus untuk saat mereka presentasi seminar di kantor mereka, atau mungkin menyampaikan hal-hal di halayak ramai. Jadi ini juga mendukung dari penelitian sebelumnya, dan juga sama ditegaskan banyak masih menggunakan aplikasi komputer, jadi komputer assisted language, jadi call kalau tidak salah menyebutnya. Kan ada istilah call, computer assisted, dan MAL, mobile assisted. Nah, jadi kita merasa mengangkat MAL tadi atau sebagai mobile enhanced tadi, karena keterbaruannya adalah MAL, itu pasti sudah digunakan secara luas, dan juga portability-nya kita akan gunakan sebagai benefitnya. Lalu di negara-negara seperti underdeveloped atau mungkin under region, atau mungkin kita bisa bilang remote area di Kalimantan atau mungkin sejenisnya, kita bisa melakukan sebagai gap di situ. Jadi kita menganggap seperti itu, Pop. Jadi awal mulanya muncul judul yang tadi. Jadi itu dia, kembali ke sini. Jadi itu penggunaannya, dan ini juga diterangkan kepada oleh ini izin yang ini. Jadi memang ini yang tadi yang beberapa kutipan dari beberapa artikel di Scopus dan juga Springer, bahwa ini dia, students require plenty opportunity, masih kurang, masih perlu banyak sekali
kebutuhan-kebutuhan adalah oral communication, dan ini juga disebutkan dalam beberapa artikel. Jadi masih diperlukan sekali, itu yang mungkin kita anggap gapnya, Prof. Ini juga. Jadi mungkin ini adalah beberapa yang kemarin kita pernah lakukan riset kecil-kecilan atau need analisis, bahwa pertama masih banyak yang mungkin materinya belum mendukung untuk oral presentasi, juga masih ada kurikulum yang masih belum mengarah kepada kompetensi speakingnya dan lain seperti itu, Prof. Nah, untuk yang judul alternatif selanjutnya, itu adalah Cross Cultural Online Collaborative Project. Ini juga muncul ketika kita membaca bahan-bahan yang sama dengan mobile teknologi. Namun di sini berbasis kepada outputnya nanti diharapkan, karena semuanya ini bermuara kepada project based learning. Karena nanti anak-anak itu diharapkan ketika kolaborasi online atau online ini dianggap penting, karena memang sekarang itu hampir masih menggunakan Zoom meeting atau berbasis pengajaran online berbasis LMS, sehingga beberapa project itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dan juga terkadang kan anak-anak mahasiswa atau kita juga dosen tidak mungkin mengkategorikan nanti ketika membuat project, nanti kalian satu suku ya, yang Banjar di satu kelompok, yang Jawa di satu kelompok, tidak mungkin. Jadi kita mencari benefitnya atau melihat gapnya cross kultural ini. Jadi cross kultural ini mungkin akan berdampak kepada bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka bersharing ide, atau juga nanti membahas, atau nanti kita akan muncul bagaimana sih perspektif mereka ketika cross cultural collaborative project. Nah, tetap bermuara ke assessment project based learning, nanti di mana anak-anak akan si dosen akan melihat bukan hanya proses berkolaborasi, namun juga hasil atau evaluasinya atau projectnya adalah sebuah produk, seperti itu, Prof. Nah, untuk yang ketiga mungkin Bu Husnul atau Bu Randa bisa membantu menjelaskan. Silakan Ibu. Ya, Bu Husnul. Bu Rani mungkin. Yang nomor 3. Oke, kalau begitu saya bisa bertanya, dari pendapat kelompok ini yang cenderung mau diambil 1, 2, atau 3? Kalau saya pribadi, Prof, saya memilih masih di nomor 1, tapi namun kelihatannya nomor 2 ini cukup seksi karena ada banyak sekali gap-gap yang mungkin kita bisa lakukan, dan juga outputnya itu juga kan project based learning, karena juga menjadi standar salah satu nanti penilaian ketika IKU universitas atau IKU atau nanti ketika visitasi. Jadi sangat banyak diperlukan project based learning dan sebagainya, karena saya anggap lebih benefit di sini di nomor 2. Tapi kalau saya pribadi senang nomor 1 karena basisnya teknologi. Gitu, Prof. Kalau jawaban saya. Ada pendapat yang nomor 3, ada yang milih atau gimana? Kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain? Anggota kelompok Pak Zul? Siapa yang hadir? Halo. Yang hadir siapa? Saya, Prof. Okay. Silakan, nomor 3 gimana? Kemarin pikirannya Prof untuk ini memang kami menyediakan alternatif judul seperti itu, Prof. Kalau pilihan kelompok 1, 2, atau 3? Tadi belum sampai diskusi sampai situ, Prof. Baru menentukan. Belum sampai ya, situ, sekarang Prof. Sekarang saya tanya anggota kelompok lain. Jadi tadi Pak Zul bilang nomor 1. Anggota kelompok lain termasuk Bu Husnul milih yang 1, 2, atau 3? Masuk Mbak Rani, silakan. Bu Husnul.
Satu atau dua atau tiga? Halo? Halo, Prof. Ya, Prof. Satu, dua, atau tiga untuk Bu Husnul? Masih bingung, Prof. Karena dua-duanya banyak ini sih, Prof. Banyak banyak referensi yang kami dapatkan. Cuman kalau misalnya memang Pak Zul udah mau pilih mobile technology ini, saya ikut juga, Prof. Nggak masalah. Oke, anggota kelompok yang lain siapa? Ani. Rani, Mbak Rani. Ya, kedengaran Mbak. Mbak Rani, pilih yang satu atau dua atau tiga? Halo, Prof. Suaranya nggak terdengar ya? Kalau saya pribadi, Prof, nomor 2, Prof. Oke. Bu Husnul nomor 1. Oke, sekarang pendapat saya ya. Ya, monggo, Prof. Ya, saya senang sekali dengan paparan Pak Zul tadi, mewakili kelompok ya. Jadi itulah yang saya kehendaki dari workshop ini. Dari workshop ini sekali lagi memunculkan beberapa alternatif ya. Ini pada tahapan awal ini, jadi sesi 1 nanti mungkin berlanjut ke sesi 2, itu mengeksplorasi beberapa alternatif judul yang diturunkan dari tema-tema ya. Kalau tidak melalui tema juga nggak apa-apa, langsung saja dalam bentuk judul-judul yang kemudian ditunjukkan adanya inspirasi artikel-artikel yang sudah pernah memuat hasil penelitian yang sama di beberapa jurnal yang bereputasi. Tadi oleh Pak Zul sudah disampaikan khusus untuk nomor 1. Dan saya merasa itu sudah cukup meyakinkan untuk kemudian sementara ini, jadi katakanlah tahun 2022, itu fokus pada salah satu di antara 3 ini, yang sudah saya anggap siap adalah untuk nomor 1. Jadi nomor 2, saya tidak melihat ada kesiapan karena tadi belum ditampilkan mengenai artikel-artikel yang sudah memuat tentang ini. Jadi tapi saya merasa nomor 2 dan nomor 3 itu juga berpotensi untuk menjadi judul yang baik. Tapi dari segi kesiapan itu saya kira yang pertama itu saya kira sudah cukup untuk kemudian diteruskan dengan pembuatan proposal yang lebih banyak mengarah kepada misalnya sudah bisa bicara mengenai metodologi untuk sesi berikutnya, workshop berikutnya. Dari segi metodologi silahkan nanti dieksplor kira-kira metode apa yang mau dilakukan. Tetapi saya melihat kalau ini kemudian dilaksanakan di UMKT, di mata kuliah MKDU, maka bisa saja memilih kelas-kelas tertentu, kelas atau kelas-kelas tertentu yang ada di UMKT untuk dijadikan sumber data. Metode yang saya yang mungkin tidak terlalu sulit dan juga tidak akan mengganggu kegiatan itu yang sudah sangat populer, yaitu action research atau semacam eksperimen yang istilahnya itu quasi eksperimen. Jadi quasi eksperimen itu bisa saja memilih 2 kelas MKDU yang kira-kira setara lah gitu. Jadi artinya setara itu mungkin dalam satu fakultas yang sama, program studinya itu bisa saja
berbeda, tetapi yang satu diberi mobile technology enhanced collaborative learning, yang satu diberi bukan mobile technology tetapi mungkin computer based collaborative learning atau cukup fokus pada mobile technology ini sebagai satu media dalam action research. Ya, action research. Artinya action research ini bisa saja tidak harus berbasis kelas, tapi bisa juga di luar kelas. Sehingga tidak harus classroom based action research, tidak harus PTK, tapi penelitian tindakan yang memanfaatkan mobile technology enhance collaborative learning untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bahasa Inggris, melakukan presentasi, menyajikan secara akademik, dalam artian bisa saja mereka diberi kesempatan untuk selanjutnya itu bisa dipilih metode yang tepat, yang kira-kira memang bisa diselesaikan dalam semester ini. Artinya 5 pertemuan itu bukan 5 pertemuan ya. Jadi artinya sampai dengan menghasilkan laporan penelitian itu sampai kapan itu mana yang kira-kira bisa dilakukan. Tetapi ya tentu metode yang ideal itu bisa aja nanti dilaksanakan lagi tahun 2023 untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi untuk kepentingan workshop ini cukup dicari metode yang kira-kira sudah bisa diselesaikan tahun ini dan kemudian bisa Jadi saya senang dengan 3 itu, jadi baguslah itu. Dan apalagi kalau tadi jurnal reputasi yang memuat artikel yang menginspirasi tadi, memang jurnal-jurnal yang memang sudah cukup bereputasi ya, jelas itu. Saya tadi menjelajahi dari 3 alternatif itu, tampaknya memang alternatif pertama sebagai judul. Itu kalau toh misalnya belum bisa dilakukan penelitiannya, itu bisa saja penelitian secara empiris, bisa aja sekarang ini untuk workshop ini fokus pada pengembangan strateginya ya. Jadi ya pengembangan itu tadi pembelajarannya, jadi belum diterapkannya gitu. Itu kemudian bisa aja dengan memvalidasi berdasarkan expert judgment bisa aja. Jadi tapi untuk ini saya anggap berpeluang juga untuk menggait dana hibah. Nah, pada waktu dana hibah itu kemudian bisa aja dijanjikan penggunaan, mengaplikasikan desain ya. Jadi untuk kepentingan workshop ini mungkin saja kalau tadi saya menyebut action research itu mungkin bisa punya kendala mengenai pelaksanaannya tahun ini. Nah, kalau itu tahun ini menjadi kendala, kerjakanlah action research itu tahun 2023, tapi untuk workshop ini lebih banyak pengembangan desain instructional-nya saja. Instructional design-nya saja. Yang kemudian divalidasi dengan expert judgment. Dan itu saya kira akan bisa terbit juga di jurnal-jurnal yang cukup bereputasi. Minimal Sinta 2 itu saya kira juga akan bisa. Dan kemudian bisa aja nanti untuk workshop berikutnya, pilihan judul nomor 2 dan nomor 3 itu bisa aja bahkan pilihan 2-3 itu bisa aja dipakai untuk mengajukan proposal menggait dana sponsor internal maupun eksternal oleh tim yang sama
mengajukan tidak hanya 1, bisa aja mengajukan 2 atau 3, termasuk yang aplikasi atau implementasi dari hasil penelitian di workshop ini. Jadi hasil penelitian di workshop ini minimal adalah pengembangan instructional design untuk itu. Pengembangan instructional design-nya saja. Itu ya, Pak Zul, mudah-mudahan dipahami ya, Pak Zul, Bu Husnul, Pak Rani ya, memahami ya. Jadi yang ingin saya katakan, garis bawahi lagi, yang bisa dilakukan untuk workshop ini adalah yang realistik bisa dilakukan dalam waktu 10 sesi. 5 sesi untuk menghasilkan penelitiannya, dan dalam hal ini adalah pengembangan desain pembelajarannya, dan kemudian 5 pertemuan lagi menuliskannya dalam bentuk artikel. Jadi saya ingin biar semangat semuanya, tepuk tangan ini untuk kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1 dan 2 itu paling tidak tahu apa yang saya kehendaki. Ya, saya tadi terlampau keras ya. Ini tidak keras karena memang saya anggap inilah yang sudah harusnya dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2 termasuk menurut saya belum bisa memahami tuntutan saya. Inilah tuntutan saya seperti sekarang ini. Oke, terima kasih Mas Zul dan teman-teman anggota tim. Terima kasih, Pak. Berikutnya. Baik, ya. Berikutnya pemaparan dari grup 4 itu tim saya dan Pak Ibrahim dan Pak Sud akan dipaparkan oleh Mas Ibrahim, Bro. Silakan Mas. Karena waktunya tinggal 28 menit ya. Untuk sampai 45 menit. Bagaimana kalau biar adil, tidak ada yang ditunda, waktunya dibatasi berapa menit? 12 menit gitu ya. Oke, Bro. Silakan. Baik, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, Prof dan Bapak Ibu, ini hasil diskusi dari kita tim 3. Proposed title-nya adalah The Use of Online Assessment in Language Learning for Higher Education, Teachers and Student Perceptions. Kemudian yang kedua, Teachers and Student Perception toward the Use of Web-Based Application on Speaking Test. Pada dasarnya kita sudah mencari beberapa proposed jurnal, Prof, jurnal yang kita anggap mendekati ataupun yang menjadi acuan kita dalam menentukan judul ini. Dari kedua judul ini memang awalnya kita memang paling siap di judul nomor 1, Prof. Karena memang ini walaupun tidak banyak yang dilakukan kegiatan online assessment, cuma kita temukan di beberapa negara memang sekarang sedang hit ya, mau tidak mau bahwa semua pembelajaran itu menjadi online. Akan tetapi atau masalahnya banyak tidak kesiapan dari beberapa komponen terutama teachers dan students, jadi sehingga kita fokus ke persepsi mereka, tanggapan mereka terkait implementasi online learning, terutama kita di online assessment-nya. Ini jurnal yang kami acu, ada beberapa, sebetulnya kita menemukan 11 jurnal yang related dengan ini. Ini jurnalnya dari Asia TEFL, Full-Time Online Assessment During COVID-19 Lockdown, TEFL Teacher Perceptions. Jadi dari sini menjadi motivasi kita, terutama di higher education di Indonesia yang memang tidak terlalu banyak. Kita masih mencari research gap-nya terkait hal ini, Prof, yang mungkin akan kita diskusikan segera dan ya seperti itu. Mungkin Bu Narti atau Pak Darman bisa menambahkan. Ada juga. Silakan akan menambahkan Bu Narti dan Pak Darman. Ya, sebenarnya ya Prof, izin menambahkan Prof. Suara saya terdengar? Ya. Sebenarnya ya, kami sempat berpikir Prof, kami mau specify
mencoba melihat persepsi guru dengan siswa itu menggunakan media open learning, Prof. Namun kita sudah coba cari-cari di artikelnya, dan kita tidak menemukan satupun artikel yang memang membahas persepsi guru dan siswa mengenai assessment, online assessment pada media open learning. Ya, sehingga kalau misalnya kita ambil open learning sebagai bahan penelitian, apakah itu dianggap sebagai gap dari research sebelumnya atau bagaimana, Prof? Ya, kalau itu khusus untuk open learning dalam artian itu kan satu aplikasi tertentu, maka itu saya kira terlalu spesifik pada produk ya. Jadi lebih baik yang sifatnya generik, universal ya. Nanti itu kan seperti penelitiannya pemilik perusahaan, karena open learning itu kan perusahaan tuh. Ya. Oke, jadi dari dua ini yang mana yang kira-kira cenderung mau dipilih? Nah, kalau saya pribadi yang pertama, Prof. Saya juga yang pertama, Prof. Kalau Mbak Narti? Ya, Prof. Nomor 1, Prof. Kemarin sudah ada pembahasan, kami makanya urutkan itu di nomor 1 karena memang jadi prioritas yang kami pilih. Begitu, Prof. Yang nomor 2 itu kelemahannya adalah harus betul-betul dicari teachers and students yang memang sudah pernah menggunakan web-based application on speaking test, dan itu belum tentu bisa ketemu. Jadi nomor 2 itu ada handicap ya, kelemahan yang sangat serius untuk kemudian kelemahannya adalah kesulitan mencari respondennya, karena respondennya harus sudah menggunakan web-based application on speaking test. Sedangkan kalau nomor 1 itu saya kira secara asumsi selama pandemi itu online assessment itu dikerjakan, semua itu pasti sudah mengikuti online assessment dalam pembelajaran bahasa. Ya, masalahnya adalah language learning ini apa? Apakah kalau dari negara dari artikel-artikel di jurnal internasional mau dispesifikkan sebagai EFL, atau karena language learning itu kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia juga bahasa yang lain gitu. Ya, kemudian higher education itu berarti juga nanti akan dilihat bagaimana online assessment itu dilakukan untuk bahasa Inggris. Nah, kalau untuk bahasa Inggris berarti itu kalau higher education itu nanti sasarannya itu para mahasiswa tidak hanya untuk jurusan bahasa Inggris gitu. Jadi tolong nomor 1 itu saya kira masih perlu dieksplor lagi research gaps-nya dari artikel-artikel di jurnal-jurnal internasional. Ya, saya merasa bahwa jurnal yang paling tepat adalah jurnal yang tentang assessment. Jadi saya kira ini termasuk juga artikel yang bagus untuk direview. Tapi kalau mencari artikel yang lain, tolong jangan sampai terlewat International Journal of Language Assessment atau apalah namanya, jurnal-jurnal tentang assessment ya. Ini kalau ini kan umum ya, educational evaluation. Jadi ada International Journal of Assessment, ada International Journal of Assessment. Saya kira itu perlu dicari. Saya lupa persisnya nama jurnalnya. Tapi saya setuju dengan nomor 1. Jadi dalam waktu yang singkat, tolong dipastikan untuk mencermati kembali alternatif judul yang pertama tadi,
untuk bisa kemudian menghasilkan apa namanya penelitian, proposal penelitian yang memang bisa diselesaikan untuk satu semester ini ya, 5 sesi ya, 5 sesi. Saya kira begitu ya untuk grup 3 sudah bisa dilanjutkan ya, sehingga pertemuan berikutnya saya minta agar sudah bisa menghasilkan judul itu dengan beberapa argumen seperti tadi di kelompok 3 ya, kelompoknya Pak Zul tadi sudah juga menghasilkan draft tentang introduction ya, kenapa jadi latar belakang berisi hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang online assessment itu seperti apa dan persepsi mereka seperti apa. Sebetulnya memang akan bisa aja nanti suatu saat ada judul lain tentang bagaimana mensiasati bagaimana pelaksanaan online assessment yang berkaitan dengan EFL yang kira-kira bisa dilakukan oleh classroom teachers. Jadi levelnya itu kelas, bukan level yang sifatnya itu massal. Bukan level yang seperti misalnya IPT atau standar tes yang lain. Tapi akan lebih menarik kalau kemudian itu levelnya adalah classroom assessment, online classroom assessment. Tolong itu juga bisa di-explore apakah online classroom based online assessment itu bisa diteliti ya, karena kalau classroom based online assessment itu diteliti, saya yakin dalam kaitannya dengan pengambilan data, menyelesaikan laporan penelitian, itu bisa diselesaikan dalam semester ini, walaupun inspirasinya tetap sifatnya internasional. Sudah cukup, Pak Darman, Mas Ibrahim, Pak Nati, masukan dari saya. Cukup untuk ditindaklanjuti ya. Oke, terima kasih. Masih ada waktu ini untuk kelompok yang terakhir. Silakan. Ya, terakhir Pak Ade dan Bu Yeni. Silakan. Baik, Bu Narti. Jadi Prof, ini judul kami temanya tentang differentiated teaching. Jadi kami terinspirasi dari adanya kurikulum Merdeka yang sekarang ini tidak hanya untuk kampus, untuk perguruan tinggi saja, tapi juga mulai ke sekolah menengah sampai sekolah dasar. Jadi di sini kami punya 2 judul, tapi sepertinya saya sendiri juga memilih nomor 2. Sebelumnya kami minta maaf, Prof, mungkin di antara semua grup kami yang belum mempersiapkan sedemikian rupa. Jadi mohon masukan dari Prof. Ya, ini jangan menggunakan inspirasinya dari Merdeka, kurikulum Merdeka ya, itu kurikulum Merdeka itu masih sangat mentah ya. Tidak usah dihubungkan dengan kurikulum Merdeka ya, masih sangat mentah. Ini sebetulnya konsep tentang differentiated teaching itu di mana-mana ada. Jangan menggunakan inspirasinya itu dari kurikulum Merdeka. Jangan pernah menyebut di dalam background-nya itu tentang kurikulum Merdeka. Karena itu sangat lemah dan itu nanti tidak akan bisa dipublikasi di jurnal-jurnal internasional karena mereka kan masih akan bertanya-tanya kurikulum Merdeka itu seperti apa, dan itu berarti kecenderungannya akan menjelaskan semuanya, padahal belum jelas itu.
Jadi inspirasinya tetap saja tentang differentiated teaching yang sudah pernah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Iya, Prof. Nah, kemudian apakah itu kemudian karena seperti tadi saya memberikan komentar pada mobile enhance apa namanya Pak Zul ya kalau tidak salah tadi ya mobile learning tadi mobile based learning tadi itu bisa aja mengembangkan instructional design untuk differentiated teaching. Kalau inspirasinya sudah jelas tentang penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan bagaimana guru bisa menggunakan metode mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik gitu. Ya, kalau yang nomor 2 itu nggak jelas ya, teachers insight in creating the lesson plan to meet the students' need. Ini kan teachers insight ini nggak jelas ini. Ini sulit diteliti yang nomor 2 itu. Bagaimana bisa menemukan data tentang kecemasan guru. Guru bilang cemas, belum tentu dia cemas. Guru bilang tidak cemas, belum tentu dia betul-betul tidak cemas. Itu sulit sekali masalah validitasnya. Karena memang pada dasarnya nomor 2 itu harus dilihat secara melalui observasi. Kalau students anxiety itu ya dalam observasi di kelas akan kelihatan mana yang kira-kira cemas dan seterusnya. Kalau guru ini kan melihatnya kan banyak guru jadinya. Tidak mudah ini. Nomor 2 itu tidak usah aja. Nah, saya kira kelompok 5 ini, kelompok 5 ya? Kelompok 6 ya? 5? Kelompok 5. Kelompok 5. 5, kelompok Prof. 5 ini saya kira masih juga seperti kelompok 1 dan 2 ya. Kelompok 1, 2 yang sudah paling mapan, kelompok 3, kelompok 4 juga sudah cukup modalnya, tapi kelompok 5 ini juga masih sama dengan kelompok 1 dan 2 ya, masih banyak harus melihat inspirasi dari artikel-artikel di jurnal internasional. Yang tadi kenapa? Karena inspirasinya itu bukan dari artikel hasil penelitian yang dimuat di jurnal internasional. Inspirasinya itu diperoleh dari konsep kurikulum yang belum jelas. Kurikulum Merdeka itu baru dalam konsep yang belum tentu jelas, apalagi dalam kaitannya dengan kurikulum kan masih ada 3 kurikulum sampai tahun 2024. Ya, jadi saya kira apa yang harus dikerjakan oleh kelompok 5 ini sama dengan yang harus dikerjakan kelompok 1 dan 2, dan untuk bisa sesuai dengan harapan saya, mungkin bisa aja berkomunikasi dengan kelompok 3 dan melihat apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 3, melihat produk kelompok 3 untuk bisa meyakinkan dari 3 judul yang tadi disebut. Judul pertama tadi yang sudah jelas itu dasar inspirasinya untuk kemudian mengidentifikasi research gaps itu sudah jelas. Artikel-artikel yang akan digunakan sebagai kajian pustaka itu juga sudah jelas. Kajian pustaka dalam artian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang kemudian bisa mengidentifikasi research gaps tadi. Jadi oleh karena itu saya boleh mengambil simpulan, ini bisa ditutup saja share screen-nya, nulisnya tidak dalam bentuk share screen ya, menjadi catatan ya, kelompok 3, 4, kelompok 5, jadi catatan saja, bukan catatan kita semua itu, catatan kelompok 5 saja. Ya, jadi pada dasarnya
lihat kelompok 3, kelompok 4 itu sudah juga mengarah ke sana, tapi kelompok 1, 2, dan 5 tampaknya masih harus banyak bekerja keras ya. Nah, kalau boleh saya sebut ya itu ukuran yang saya anggap seperti yang saya kehendaki untuk workshop ini, dan kemudian akhirnya akan bisa berlanjut dengan penelitian, pengumpulan data, menganalisis data yang dikumpulkan, mengambil simpulan, menjadi draft laporan sementara sebelum kemudian dikonversi menjadi artikel untuk jurnal. Itu arah yang saya anggap sudah benar, sesuai dengan harapan saya, itu adalah kelompok 3. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan pada awalnya bahwa saya memperlakukan workshop ini seperti mata kuliah yang saya bina gitu. Jadi dalam membina mata kuliah seperti ini saya harus lugas. Tidak boleh saya sembunyikan. Kalau saya sembunyikan, bilang baik padahal tidak baik, bilang cukup padahal belum cukup, itu nanti membohongi semua orang gitu. Jadi teman-teman harus sudah mulai terbiasa dengan cara bagaimana saya menghandle workshop ini seperti saya menghandle mata kuliah dulu waktu saya di Universitas Negeri Malang, yang sifatnya itu memang kalau di mata kuliah saya di Universitas Negeri Malang itu mata kuliah tersendiri, tetapi kalau dalam workshop ini tadi saya katakan bisa diteruskan menjadi proposal untuk menggait hibah baik internal maupun eksternal. Nah, kalau mata kuliah yang saya bina di Universitas Negeri Malang itu, mata kuliah yang namanya Writing for Research Publication itu juga menghasilkan naskah yang siap submit untuk dipublikasikan, tapi mahasiswa juga bisa meneruskannya untuk menjadi topik proposal untuk disertasi mereka. Jadi analog itu tadi ya. Jadi kalau dalam kapasitas saya sebagai dosen mata kuliah itu, di Universitas Negeri Malang itu, selain menghasilkan draft artikel yang siap submit untuk publikasi dalam mata kuliah saya itu, tapi bisa juga mereka teruskan untuk menjadi disertasi. Untuk workshop ini, dalam kelompok FKIP ini, selain juga targetnya tidak bisa ditawar, menghasilkan draft artikel untuk siap submit di akhir workshop tahun ini, tapi bisa juga diteruskan, ditingkatkan, dilanjutkan untuk menjadi proposal pada waktu ada tawaran-tawaran hibah. Ya. Dengan catatan tadi, jangan khawatir kalau kemudian nanti ada duplikasi. Jangan khawatir kalau itu nanti kalau ada duplikasi, dianggap sebagai self-plagiarism. Enggak, caranya ya tentu menggunakan yang sudah dipublikasikan itu sebagai acuan atau disebut sumbernya. Jadi tolong, ini belum pernah terjadi ya, perlakuan saya pada teman-teman di FKIP seperti saya membina mata kuliah, pada waktu luring belum seperti ini. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5 jangan kecil hati. Jangan kemudian merasa waduh, wah kok berat sekali gitu ya. Saya yakin akhirnya nanti juga akan bisa dilakukan seperti kelompok 3 dan seterusnya pada waktu misalnya nanti dilakukan workshop lagi tahun 2023, dituntut untuk mengajukan proposal yang kira-kira menggait hibah yang besar dananya, itu sudah siap, sudah terbiasa. Ya, yang membedakan dengan proposal-proposal sebelumnya adalah dengan cara seperti yang saya lakukan itu bisa menjamin bahwa hasil penelitiannya itu akan ada sesuatu yang baru. Novelty-nya itu akan bisa dijanjikan kalau kemudian menggunakan prosedur yang sudah saya sampaikan tadi.
Jadi kelompok 1, kelompok 2, tolong diikhlaskan ya apa yang tadi saya katakan. Itu upaya saya untuk membantu teman-teman. Saya akan juga mengatakan bahwa dengan mengikuti workshop cara seperti saya, teman-teman yang mengikuti workshop ini akan berubah dari kompetensi sebelumnya tentang bagaimana melakukan penelitian, bagaimana menulis artikel, bagaimana memahami hasil-hasil penelitian daripada sebelum mengikuti workshop saya. Ya. Tapi janjinya akan terpenuhi kalau itu setiap individu dalam setiap kelompok itu juga merasa memperoleh motivasi internal agar berubah dari segi sikap, berubah dari segi pemahaman, berubah dari segi kompetensi dalam kaitannya dengan penelitian, menghasilkan publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi. Begitu, masih ada waktu 4 menit, saya persilakan ada yang memberikan komentar atau Mbak Narti seperti biasanya mewakili teman-teman peserta workshop, ya, mengomentari apa yang sudah terjadi tadi selama 2 jam ya, dan mengomentari komentar saya, catatan saya. Terima kasih, silakan Mbak Narti. Sambil menutup sekalian. Ya, Prof. Ya, dari presentasi teman-teman tadi memang terutama tadi dari kelompok 3 yang sangat jelas dari Pak Zul itu menginspirasi kita untuk lebih menelaah jurnal itu memang penting untuk ketika kita mengangkat tema-tema yang gap-nya itu memang harus dilanjutkan untuk diteliti. Kemudian waktu untuk membaca itu sendiri memang harus kita luangkan untuk kemudian bisa kita menarik gap dari situ. Untuk menarik gap itu sendiri, saya pribadi itu memang perlu banyak belajar cara gimana menemukan gap di penelitian atau di jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks bagus, kemudian terupdate begitu, Prof. Ya, baik, itu yang bisa saya tarik kesimpulan. Jadi penting untuk kita banyak-banyak membaca jurnal, kemudian bisa membuat novelty untuk penelitian kita berikutnya. Untuk agenda berikutnya, Prof. Prof. Apakah sepakat kalau kemudian kita semua mengatakan bisa seperti kelompok 3? Kita semua bisa seperti kelompok 3. Sepakat ya? Bisa ya? Prof. Bisa, Prof. Bisa ya, teman-teman? Oke, terima kasih. Ya. Insya Allah baik, bisa, Prof. Insya Allah bisa. Ya, baik. Kita agendakan pertemuan kedua itu 2 minggu mendatang. Jadi 2 minggu mendatang itu kalau saya lihat di sini di agendanya kita harus sudah siap dengan pengumpulan, mengembangkan instrumen pengumpulan data dalam menunjukkan bagaimana setiap rumusan pertanyaan tujuan penelitian akan dijawab atau dicapai. Ya, yang mana disertai rencana menganalisis data yang akan dikumpulkan menggunakan instrumen tersebut. Saya rasa sekian untuk pertemuan workshop perdana kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau komentar saya terlalu langsung gitu ya. Tidak apa-apa, Prof. Terima kasih, Prof.